Selamat datang di kelas dari Bima Sujendra dalam mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Untuk minggu lalu memang tidak ada materi, cukup absen saja. Tapi untuk minggu ini kita ada materi ya, itu berkaitan dengan pengertian ekologi pemerintahan. Sebelum kita memahami pengertian ekologi pemerintahan, kita akan memahami dulu pengertian dari ekologi ya secara umum. Di sini bagian dari ilmu eksakta ya, yakni biologi murni yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari proses keterkaitan hubungan dengan lingkungan alam. Jadi ekologi ini basically-nya adalah ilmu eksakta. Nah, sementara kalau kita compare dengan ilmu kita yaitu ilmu pemerintahan itu ilmu sosial. Nah, jadi bukan dalam artian ilmu eksakta dan ilmu sosial itu tidak ada hubungan, tentu ada hubungan. Nah, terkait dengan ekologi ini dia lebih membahas pada lingkungan. Nah, ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ini pendapat Ernest ya. Jadi secara dasar ekologi ini berbicara tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekologi terdapat beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama interaksi. Dalam artian tadi yang namanya makhluk hidup pasti melakukan yang namanya interaksi. Si A dengan si B, si C dengan si D sama. Seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat pasti ada yang namanya interaksi antara orang tua dengan anaknya, istri dengan suaminya, kakak dan adiknya, terus kepada lingkungan yang lebih besar, misalnya kepada tetangga, teman sekolah, teman kuliah, itu menjadi gambaran bahwa adanya terjadi interaksi. Yang berikutnya ada saling ketergantungan. Nah, makhluk hidup itu pasti saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada makhluk hidup itu yang bisa hidup sendiri. Yang berikutnya keanekaragaman. Nah, jadi makhluk hidup itu memiliki keanekaragaman. Secara gender aja sekarang ada 2, pria, wanita ya. Bonus-bonusnya ada juga yang banci atau bencong gitu kan, itu bonus-bonusnya aja. Tapi secara kodrat hanya ada 2, laki-laki dan perempuan, bahasa sederhananya. Terus selain manusia juga ada makhluk hidup lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Hewan sendiri beraneka ragam, tumbuh-tumbuhan juga beraneka ragam. Yang berikutnya yang menjadi prinsip adalah keharmonisan. Nah, keharmonisan ini harus dilakukan sebenarnya oleh siapa? Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi kalau kita lihat lingkup sederhananya aja, ketika lingkungan di Kalimantan aja lah kita melihat dari kasus adanya kebakaran hutan, maka tidak terjadi keharmonisan antar makhluk hidup yang ada di Kalimantan Barat. Orang hutan udah mulai punah gitu ya, itu menjadi gambaran ketidakharmonisannya. Itu yang lingkup luas seperti Kalimantan Barat, sama dalam lingkup sesama manusia. Jadi ketika tidak ada harmonisan, maka yang muncul hanya ada permusuhan ya. Itu menjadi satu gambaran dan prinsip penting di dalam suatu ekologi. Yang berikutnya kemampuan berkelanjutan, dalam artian yang namanya makhluk hidup itu pasti berkembang biak gitu ya, dan mereka membuat keturunan-keturunan bagi manusia. Misalnya tumbuh-tumbuhan sama, dia juga dari kecil menjadi besar, berbuah misalnya. Terus binatang juga sama ya, melanjutkan keturunan. Nah, gambar ini adalah bentuk dari tadi ya, penerapan prinsip-prinsip di dalam ekologi atau lingkungan kita. Ini ada semua unsur-unsur di dalamnya. Ya mungkin zaman sekolah dulu udah sering lah melihat gambar ini ya. Ini mereka saling berkaitan. Nah, setelah kita memahami konteks ekologi secara dasar tadi, maka kita akan melihat konteks ekologi di dalam pemerintahan.
Nah, ekologi pemerintahan dalam arti sempit yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan lingkungannya. Dalam artian, badan eksekutif yang dimaksud di sini adalah presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Nah, lingkungannya mana ya? Yaitu adalah lingkungan eksekutif. Kalau kita melihat realita yang terjadi saat ini, ya, lingkungan eksekutif di negara kita ini tidak baik-baik saja. Sering terjadi yang namanya konflik di dalamnya. Misalnya antara presiden dengan menterinya. Padahal dalam sistem ketatanegaraan itu sudah sangat jelas. Menteri adalah pembantu presiden. Nah, secara ya, yang namanya pembantu itu tidak mungkin melawan majikan atau bosnya. Tapi itu terjadi di Indonesia ketika seorang pembantu melawan majikannya atau bosnya. Nah, ini menggambarkan bahwa lingkungan eksekutif kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini ya, ketika saya buat gambarnya ya. Jadi presiden berinteraksi dengan wakil presiden dan para pembantu presiden. Ini mereka berputar, saling berhubungan, saling berinteraksi. Nah, jadi kalau mereka ini harmonis ya, pemerintahan pun akan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau mereka tidak harmonis, tentu pemerintahan juga tidak akan berjalan dengan baik dari sisi eksekutif. Nah, selain arti sempit juga ada dalam arti luas, yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam satu lingkungan pemerintahan. Bisa kita bayangkan ya, tadi saya menyampaikan dalam lingkungan eksekutif saja kondisinya tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau ditambahkan dengan dua lembaga besar, yaitu legislatif dan yudikatif. Untuk saat ini realita di Indonesia, hubungan ketiga lembaga ini tentu tidak baik-baik saja karena eksekutif lebih menekankan pada egoisentrisnya sendiri, sama legislatif juga, dan yudikatif hanya menjadi alat pelindung bagi eksekutif maupun legislatif. Padahal yudikatif ini adalah lembaga peradilan yang harusnya bersikap netral, tapi banyak data-data atau fakta yang ditemukan di lapangan, mereka lebih memihak pada kepentingan segelintir orang atau kelompok yang berkuasa. Nah, hubungan lembaga eksekutif dan legislatif ya dalam lingkungan pemerintahan ini sangat terpengaruhi oleh kekuatan politik. Ya, kita sebagai orang pemerintahan sangat memahami itu. Saat ini posisi kekuatan politik berada di atas segala-galanya. Walaupun saya gambarkan secara real ya, eksekutif kita dipimpin oleh PDI Perjuangan melalui Joko Widodo, begitu juga dengan legislatif kita ya, itu dipimpin juga oleh PDI Perjuangan, tetapi ternyata di dalam lingkungan pemerintahan mereka tidak harmonis. Tadi ada egosentris dari masing-masing lembaga. Padahal jelas, Presiden Joko Widodo merupakan presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara DPR yang mayoritas anggotanya adalah perwakilan dari PDI Perjuangan harusnya mendukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi faktanya di lapangan mereka terpecah belah, tidak satu jalan. Nah, inilah yang menghambat pemerintahan yang harmonis tadi. Nah, itu yang dapat tergambarkan ya dari pengertian ekologi pemerintahan dalam arti luas. Nah, berikutnya ada prinsip-prinsip di dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama, interaksi antar pemerintah dengan pemerintah. Nah, ya jadi tadi pemerintah itu sendiri kan, kalau di Indonesia tadi ada 3 cabang besar kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, apabila ketiga cabang ini ya melakukan interaksi, tetapi interaksi yang dilakukan itu tidak baik, tentu hasilnya juga tidak baik. Karena tadi yang namanya interaksi, kalau dilakukan dengan baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau dilakukan dengan tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau saya gambarkan secara sederhana, saya menegur teman saya dengan cara yang tidak baik. Misalnya, mohon maaf sebelumnya, saya memanggilnya, "Woi,
"Sial, sini lo." Nah, misalnya kan dalam bahasa-bahasa gaul kita sehari-hari di sini, interaksi dimulai dengan hal yang tidak baik, maka responnya pun juga tidak baik. Nah, respon bahasanya pasti marah gitu. Sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif kalau di lembaga pemerintah kita. Berikutnya, interaksi antar pemerintah dengan rakyatnya. Nah, ini saat ini ya yang sangat jarang kita temukan ya interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya. Kalaupun ada, itu kecenderungan sering dikatakan oleh orang-orang itu hanya pencitraan. Kita pernah berharap besar pada Presiden Joko Widodo ya ketika dia menjadi seorang pemimpin yang rajin belusukan. Ternyata itu banyak yang pakar yang mengatakan bahwa itu hanya pencitraan saja gitu. Ya, sekarang perlu nggak sih adanya interaksi antar pemerintah? Perlu ya, karena pemerintah itu mengambil suatu kebijakan keputusan berdasarkan masukan dari rakyat. Apalagi kita adalah negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, untuk itulah makanya pemerintah perlu berinteraksi dengan rakyatnya agar tahu apa sih kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, sehingga pemerintah pun dapat mengambil suatu kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya, pemerintah bisa tahu ternyata pendidikan di Indonesia mahal. Nah, dari siapa? Dari rakyat yang memberitahu. Nah, maka pemerintah pun dapat membuat suatu aturan atau kebijakan yang lebih meringankan rakyat terkait dengan bidang pendidikan. Sama dengan bidang-bidang yang lainnya, termasuk misalnya kesehatan, ya, dan lain-lain lah, ya, banyak semuanya. Intinya adalah pemerintah berinteraksi dengan rakyat untuk menjaring aspirasi atau informasi. Yang berikutnya, saling ketergantungan antara pemerintah dengan pemerintah. Nah, ini jangan lupa ya bahwa ketiga cabang besar kekuasaan di negara kita itu tidak dapat dipisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, ketiga cabang ini saling berkaitan atau saling bergantung. Eksekutif tidak dapat berdiri sendiri, sama legislatif juga tidak dapat berdiri sendiri, apalagi lembaga yudikatif. Ya, jadi eksekutif itu di dalam penetapan undang-undang membutuhkan yang namanya legislatif sebagai pembahas undang-undang. Lalu yudikatif dimana sebagai kontrol atas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Makanya ketiga cabang besar kekuasaan pemerintahan di Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dan mereka saling bergantung, dan itu sudah sangat jelas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, saling ketergantungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, dalam prinsip yang ini sudah jelas juga bahwa pemerintah membutuhkan rakyat dan rakyat juga membutuhkan pemerintah. Nah, kenapa demikian? Karena pemerintahlah yang akan menjalankan atau menggerakkan suatu negara. Yang diatur adalah rakyatnya, yang mengatur adalah pemerintah. Munculnya pemerintah itu karena ada rakyat. Nah, dan rakyat membutuhkan pemerintah untuk mengatur mereka. Makanya mereka saling ketergantungan, saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan juga ya. Yang berikutnya, keharmonisan pemerintah dengan pemerintah. Nah, ini yang masih menjadi PR besar ya bagi pemerintah di negara kita. Begitu sulitnya menjalin harmonisasi antar lembaga. Ya, akhir-akhir ini mungkin kemarin di Kalimantan Barat khususnya ya, tidak usah jauh-jauh kita mengambil contoh, ketika wakil wali kota dengan gubernur ribut gara-gara LPG. Nah, ini menggambarkan gitu ya, bahwa untuk menciptakan suatu keharmonisan itu tidak mudah. Ya, salah ngomong tersinggung. Kenapa? Karena merasa sama-sama memiliki kekuasaan. Nah, seharusnya ya dalam konteks apapun ya, pemerintah itu harus harmonis. Nah, hubungan yang harmonis pasti akan menciptakan sesuatu yang baik. Nah, akan saling menyenangkan. Sama kayak kita misalnya dengan pasangan kita. Ketika hubungannya harmonis, segalanya terasa nyaman, terasa nikmat gitu. Kopi yang dibuatkan pahit tanpa gula karena yang buatin orang yang kita sayang enak gitu. Ya,
makanan yang keasinan dibuatin oleh pasangan kita yang kita cintai, yang kita sayangi, kondisi lagi harmonis, enak, gitu. Tapi ketika kondisi tidak harmonis ya, yang tadinya makanan sangat enak, mahal, jadi tak enak, nggak mood makannya, nggak nafsu makan tadi karena hilangnya keharmonisan tadi. Nah, selain pemerintah dengan pemerintah, keharmonisan ini juga pemerintah dengan rakyatnya. Dalam artian tadi, ya, rakyat ini memilih pemerintah, pemerintah dipilih oleh rakyat. Nah, ketika hubungan kedua belah pihak ini tidak harmonis, tentu akan memunculkan yang namanya konflik. Negara kita saat ini bisa menjadi contoh yang sangat tepat ya, ketika hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya itu tidak harmonis. Segala yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu salah di mata sebagian besar rakyat kita. Kenapa? Karena memang hubungannya tidak harmonis, gitu. Seperti yang saya katakan sebelumnya lah istilahnya. Ketika kita sudah cinta ya, tai kucing juga rasa coklat katanya gitu. Tapi saya belum pernah nyoba ya waktu jatuh cinta memakan tai kucing. Apa benar nggak rasa coklat gitu? Mungkin ada yang pernah nyoba, nanti bisa dibagilah pengalamannya gitu ya. Oke, sedikit ngejok ya. Nah, jadi tadi gambarannya ya, jadi ketika hubungan pemerintah dengan rakyat ini tidak harmonis, maka ya akan memunculkan yang namanya sentimen. Siapa yang sentimen? Rakyatnya tadi. Apapun yang dibuat oleh pemerintah tidak percaya. Walaupun mungkin itu hal yang baik gitu ya. Indonesia dan karakter masyarakat kita ketika sudah tidak suka, hal baik pun menjadi buruk. Nah, ini yang menjadi hal atau kata-kata yang tadi saya katakan merupakan sentimen ya kepada pemerintah, rakyat kepada pemerintah. Tetapi kenapa rakyat bisa seperti itu? Sedikit banyak juga dikarenakan pemerintah juga. Pemerintah ini banyak bohongnya, banyak menipu rakyat, sehingga rakyat pun menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Nah, berikutnya kemampuan berkelanjutan pemerintahan. Terkait dengan ini, Indonesia sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang bahwa kita akan melakukan pemilihan presiden ataupun kepala daerah setiap 5 tahun satu kali. Nah, untuk apa? Melanjutkan pemerintahan. Nah, setelah saya memaparkan tadi ya pengertian dan prinsip-prinsip ekologi pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa ekologi pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dalam suatu kesatuan lingkungan dalam sebuah pemerintahan atau negara. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan ekologi pemerintahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada materi minggu ini. Untuk selebihnya mungkin adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi bisa mencari tulisan-tulisan untuk menambah-nambah wawasan. Tolong jangan bermalas-malasan ya, sayang udah bayar mahal tetapi tidak dimaksimalkan dengan baik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.